Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syadila Dara Hidayatullah dengan NIM 1093 dari kelas Data Mining B. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dari LKM 2 yang telah diberikan. Langsung saja nomor satu, yakni jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Ya, dataset sendiri merupakan sebuah kumpulan data yang terstruktur dan yang akan diolah baik untuk keperluan prediksi, analisis, dan lain-lain. Dan kemudian ada data training yang merupakan bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih sebuah model machine learning, mana nanti akan ada pola-pola tertentu yang akan dipelajari sehingga dapat memprediksi atau membuat keputusan pada data yang baru. Dan kemudian ada data testing yang merupakan bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji kinerja dari machine learning, model machine learning yang telah di training tadi atau dilatih dengan membandingkan prediksi model pada data testing dan nilai sebelumnya. Kemudian untuk nomor dua, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama, yakni kita menentukan tujuan apa yang akan diproses dengan menggunakan dataset tersebut. Misalnya untuk tujuan analisis, prediksi, dan lain-lain. Kemudian melakukan pengumpulan data yang relevan dengan tujuan. Ya, nah ini kita melakukan pengumpulan data baik dari Kaggle atau situs lainnya, mana harus relevan. Misal, kemiskinan dengan apa obesitas kan tidak relevan juga gitu. Kemudian menentukan fitur apa saja yang perlu, yakni kolom-kolom yang akan digunakan dalam dataset tersebut. Kemudian melakukan pembersihan data atau cleansing data, yakni pasti dalam setiap pengumpulan data itu ada yang cacat gitu, seperti ada nilai NaN, ada yang multi value dan lain-lain. Dan kemudian membagi dataset menjadi data training dan data testing. Untuk nomor 3 sendiri, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dari dataset iris sendiri memiliki variabel, fitur, atau dimensi. Atribut adalah properti objek yang bermacam-macam antara objek. Sedangkan kelas pada dataset iris sendiri, yakni ada setosa, virginica, dan versicolor. Beda dan nol juga ada 4. Mana ini merupakan atribut yang akan menjadi target berdasarkan pengelompokan. Dan untuk nomor 4 sendiri, masukkan dataset iris sebagai array 2D dinampi dan pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yakni setosa, color, virginica, dan unknown. Ya, untuk kodenya ya seperti ini, import numpy, kita import library numpy, kemudian kita membacanya dengan np.array dengan variabel setosa untuk menandakan merupakan kelas setosa gitu. Dan di sini saya menulis satu-satu dari CSV-nya karena saya tadi coba pakai np.loadtxt itu kayak ada yang error masih dan nggak tahu gimana itu. Mungkin bisa diberi penjelasan di pertemuan selanjutnya. Ya, ya pertama kita menentukan variabel sebagai kelas dan kemudian membacanya dengan np.array seperti itu. Dan diminta pisahkan, ya kita mulai satu-satu ini. Untuk hasilnya sendiri ini dari apa kelas unknown atau tidak diketahui jenis ubahnya. Kemudian nomor 5, buatlah sketcher plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown, berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk dan kuning untuk unknown. Pada perbandingan antara sepal length, petal width, sepal width dan petal length, sepal length dan petal length, sepal width dan petal width. Dengan ada hint juga di sini menggunakan perintah sketcher dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Ya, yang pertama saya melakukan apa, menggunakan Google Colab sehingga ketika yang di atas ini sudah ada import NumPy, kita tidak butuhkan import NumPy di apa baris atau sel selanjutnya. Karena kita mengimport matplotlib plot, mengimport library matplotlib, dan kemudian kita pertama akan melakukan visualisasi antara SL dan PW atau sepal length dan petal width, mana
pada data di CSV-nya itu terdapat pada indeks ke-3 dan juga indeks ke-0, di mana kita membuat variabel X dan Y di sini dari kelas setosa yang telah dibuat seperti ini. Kemudian kita membaca seluruh isi dari array tersebut, jadi dengan titik 2 terus koma dan dipilih apa yang kedua kan array 2D, kita baca yang luar dulu kemudian kita baca yang dalam, mana pada indeks ke-3. Jadi yang akan dibaca misal di unknown ini di setosa ini, nah ini akan dibaca semua kemudian akan dibaca yang dalam pada indeks ke-3, ini indeks ke-0, 1, 2 dan 3 ini. Seperti itu. Kemudian kita memvisualisasikannya dengan plt.sketcher dengan variabel atau perbandingan X dan Y dengan warna merah. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama pada ketiga jenis bunga yang lainnya. Dan tidak juga kita membedakan warnanya tentu saja. Dan kemudian ini untuk mengatur dari sketcher plotnya dengan judul SL dan BW, kemudian X labelnya sepal-length karena kita X-nya ini mengambil sepal-length dan Y-nya ini kita mengambil metal width. Kemudian plt.show untuk menampilkan sketcher plot yang sudah diformatkan. Dan begitu juga untuk bagian lainnya yakni SWPL, kemudian SWPW dan SL dan PL. Dan ini hasilnya dapat dilihat warna biru itu apa? Virginica dalam SL dan PW itu berkelompok di angka antara 5,5 dengan 8, dan dengan petal width-nya 1,5 dan 2,5. Ya sebenarnya seperti itulah cara membaca visualisasinya. Mungkin lanjut ke nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada sketcher block. Jadi di karakter pengelompokan setiap kelas pada sketcher plot ini digambarkan dengan sebuah titik-titik seperti ini yang menunjukkan korelasi antara variabel yang digunakan, yakni misalnya ini sepal-length dan total-length yang dibandingkan. Dan dari titik tersebut akan membuat pola seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga akan terlihat bagaimana pengelompokan dari setiap kelasnya. Misal ini yang merah itu setosa, kan berarti setosa berkelompok seperti ini, dan yang kuning itu merupakan unknown, sehingga unknown dapat yang di sini dapat deteksi mirip dengan setosa. Dan dengan menggunakan SketchUp juga akan nampak data yang merupakan outlier, seperti contohnya di sini, di mana setosa yang divisualisasikan terdapat satu setosa yang tidak bergelombol dengan dataset setosa yang lain. Ya, itu saja. Kemudian nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara membuat jenis data unknown. Ya, seperti tadi, bagaimana cara meramal jenis data unknown. Ya, kita dapat melihat visualisasinya seperti ini. Dan ini yang kuning merupakan unknown, sehingga jika bergelombol ada kelas setosa, berarti yang unknown itu diidentifikasi sebagai mirip dengan setosa. Dan kemudian nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, virus color, virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk virus color, dan biru untuk virginica. Dengan digunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk berguna tugas Anda. Ya. Yang pertama, kita tentukan variabel X dan Y-nya, karena ya seperti biasa saja berubah seperti ini.
X dan Y, mana X-nya itu dari apa variabel yang udah itu tadi, yakni sepal length, total width, sepal width, dan total length. Nah, kalau untuk Y-nya ini untuk perbandingan angka saja antara 1 sampai 4, dan kemudian kita melakukan perulangan plt.plot di variabel X pada setosa indeks I, mana kita membaca seluruh array pada kelas setosa kita akan diwarnai dengan warna merah, dan begitu juga seterusnya pada Virginika dan Crucible yang seperti tadi. Dan ini hasilnya, dimana di hasilnya ini dapat dibandingkan antara 3 kelas tadi, siapa sih yang punya sepal yang paling panjang, sepal yang paling pendek, dan begitu juga pada kelas lainnya. Terus menjelaskan bagaimana karakter pengumpulan setiap kelas pada koordinator. Ya, ini Setosa Browra dapat dilihat bahwa memiliki sepal length dan total length serta sepal width yang lebih pendek dari dua jenis bunga lainnya. Sementara sepal width cenderung dominan lebih besar daripada dua jenis bunga lainnya. Kemudian versi memiliki sepal length dan sepal width yang lebih panjang dari Setosa namun lebih pendek dari Virginica. Begitupun petal width dan petal length-nya lebih besar dari Setosa dan namun lebih kecil dari Virginica. Virginica sendiri memiliki sepal length dan sepal width yang lebih panjang dari kedua jenis bunga yang telah disebutkan, dan juga petal width dan petal length. Dan kemudian ada hasil dan analisis data di mana library matplotlib sendiri memiliki banyak bentuk salah duanya, yakni scatter plot dan parallel coordinate plot. Dalam visual pada scatter plot terlihat jelas korelasi dari dua variabel yang dibandingkan. Hal ini akan membaca dalam menentukan kelompok pada setiap kelas pada data yang digunakan. Nah, ini juga dapat prediksi misal ada jenis bunga yang atau jenis lain atau apalah yang belum diketahui identitasnya secara pasti dapat digunakan visualisasi pada scatter plot tersebut. Dan juga di dalam scatter plot ini dapat memudahkan kita untuk lihat apakah ada outlier dalam datanya. Dalam visualisasi para koordinat plot yang dapat dilihat jelas perbedaan klasifikasi yang telah dibuat. Ini contoh nomor 9 tadi. Dan kesimpulan sendiri dalam pengumpulan data pada bidang data mining, kita menggunakan library NumPy untuk menyimpan data dari file serta dapat digunakan untuk mengolah data, contohnya slicing tadi, untuk memilih data. Kemudian kita dapat melakukan visualisasi dengan library matplotlib yang lebih banyak variasi visualisasi dan dapat disesuaikan dengan data yang digunakan. Dari visualisasi tersebut kita dapat berprediksi dan keputusan yang sesuai. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.